Baru saja kita melewati bulan yang selalu kita berdoa. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan kita oleh Nabi kita Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Mungkin yang pelungguh sudah masuk bulan Sya'ban. Tanggal 4. Ya. Tanggal 4 Sya'ban. Juga keberkatannya mudah-mudahan selalu kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saya dalam keadaan sehat walafiat untuk masuk bulan suci Ramadan, karena kita akan beribadat malam harinya, berpuasa siang harinya, dan mengisinya dengan amaliyah Ramadaniyah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah pengajian yang berbahagia, hadis yang sering kita dengar dan kita baca, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an khamsin an umurihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi maza amila bih. Rawahu Tirmizi qala hadisun hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bergeser qadama dua kaki abdin seorang hamba yaumal qiyamati pada hari kiamat hatta yus'ala an khamsin sehingga dia ditanya tentang 5. Sebelum dia berpindah dari tempatnya di saat kumpul di mahsyar, belum dia bergeser dari tempatnya berdiri, diuji dulu, ditanya dulu dengan 5 pertanyaan. Lima pertanyaan ini zahirnya biasa tetapi hakikatnya luar biasa. An umurihi, umurnya. Kapan kamu lahir? Berapa umurmu? Tanggal berapa kamu mati? An umurihi, ya cari tempat yang tidak basah, di belakang ini juga, di depan. Jangan nunggu tempat basah, cari tempat yang tidak basah. Bergabung aja dengan kakak-kakaknya nih, bergabung. Wa an syababihi, umur termasuk umur muda, termasuk umur tua, termasuk umur kecil, ya. Tapi dikhususkan pemuda di sini disebut, termasuk para santri yang ganteng-ganteng ini, ya. Kenapa dia dikhususkan disebut yang muda, tidak disebut yang tua? Yang tua sudah masuk pada umur tadi. Sebab umur itu mencakup masa muda, masa tua.
Ini yang sebelah ini masa muda, yang sebelah ini masa tua. Dan semuanya di masa hidup. Hidup itu umur. Sa'atuka umruka. Waktu-waktumu itu adalah umurmu. Wal umru ya ummu zaman asy-syababi wa ghairihi. Dikhususkan muda disebut sebab masa muda ini sangat mahal. Bu, melidah bajang Malik. Lihat melidah bajang Malik. Ingin kembali muda. Wa khassas sabab khusus disebut orang muda. Senang jadi muda? Senang jadi pemuda? Himmah pemuda. Apa itu himmah? Ada bahasa Arab, himmatun itu keinginan. Ya. Yang dimaksud di situ himmah pemuda, terus tonjolkan. Mari tonjolkan himmah, kegiatan-kegiatan yang berharga, yang berguna oleh para pemuda. Di masa muda jangan diabaikan. Ya, masa muda jangan disia-siakan. Li'annahu waqtu quwwatil umur. Ini mic-nya, baterainya ini lemah nih. Li'annahu waqtu quwwatil umuri, karena masa muda, masa kekuatan. Ya. Kuat lari, kuat jalan, kuat mangan. Ya. Kuat ngaos. Jangan itu ya. Kuat belajar, kuat ibadat, kuat berdoa. Itu yang bagus. Li'annahu waqtu quwwatil umur. Masa muda itu masa segar bugar di dalam umur kita. Ala laita syabab ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'alal musibu. Fahuwa aula bil ijtihadi wat ta'ah. Maka di masa muda paling tepat, paling cocok di situ diisi dengan sungguh-sungguh, ya, menjalankan ketaatan, menjalankan tugas yang mulia, terutama tugasnya menuntut ilmu. Akalnya masih kuat untuk menghafal, hafal pelajarannya, ya, hafal kitabnya yang kecil-kecil, ajrumiyah, saraf, yang dasar-dasar itu sudah dihafal. Nazam-nazam yang bisa dihafal. Jangan dikasih kosong, ya, jangan dikasih kosong masa umurnya, masa mudanya. Harus diimpakkan. Al-hassu ala impaqil umur, ya, fi ta'atillah. Ini menunjukkan anjuran, himbauan, motivasi kepada para pemuda untuk mengerahkan waktunya, mengimpakkan umurnya fi ta'atillah. Kalau guru besar kita Al-Baqullah Maulana Syekh oleh guru-guru beliau, beliau
oleh guru beliau Maulana Syekh Hasan Masyad dengan pujian yang luar biasa. Al-alimul allamah ad-da'iyatul kabir al-mujahid, orang alim, allamah, banyak ilmu, ad-da'iyatul kabir, ahli dakwah yang luar biasa, al-mujahid, yang berjuang, allazi wahaba nafsahu linasri da'watil islamiyah, yang telah menghibahkan umurnya, dirinya, jiwa raganya untuk menyebarkan agama. Masya Allah, tabarakallah. Kemarin ada tamu jamaah sekalian. Tamu ini juga ulama, Habib dari Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah Jawa, datang ke Pondok Pesantren Syekh Zainuddin, disambut di gedung Maulana Syekh Hamzan Wadi II. Bersama rombongan banyak para habaib. Selesai itu kita ke Pancor berziarah ke makam Al-Maqullah Maulana Syekh. Beliau dibukakan kamar Maulana Syekh. Beliau berdoa di situ, ya, tabarrukan. Semua disuruh masuk, rombongannya semua disuruh masuk di kamar tempat Masari guru besar kita Al-Maqullah Maulana Syekh. Dia berdoa, seakan-akan di situ hadir Al-Maqullah Maulana Syekh menerima mereka. Luar biasa, doanya luar biasa. Kemudian di makam dia baca salawat, berdoa. Nah, itulah orang-orang yang soleh, berziarah ke orang-orang yang soleh, yang sekalian. Kita yang melihat, yang menghadiri sangat gembira dan senang mengiring orang-orang soleh. Nah, jadi para santri dan kita semua, mari kita lebih yakin, seyakin-yakinnya pada guru kita, ya, aulia Allah min ahlillah, guru besar kita Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh. Dengan menyebut beliau saja sudah rahmat Allah SWT tercurahkan kepada kita. Untuk itu para pemuda, para pelajar, ya, jangan abot menyebut orang-orang soleh, jangan malas menyebut para ulama, terutama menyebut guru besar kita, mengingat perjuangan beliau. Alhamdulillah. Begitu pula mengingat perjuangan Ummuna Al-Mujahidah yang luar biasa ini, yang pelungguh bisa duduk di tempat ini berkat Ummuna, ya, berkat Ummuna. Kalau bukan beliau, siapa yang mengadakan tempat ini yang begitu luas? Okay. Kalau tiang pelungguh ya mungkin tidak bisa. Tapi tiang pelungguh ikut diajak, ya, ikut diajak untuk membangun, membeli, ya, membangun pondok pesantren Syekh Zainuddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi masa muda, masa kekuatan. Kepada santri, ingat masa mudanya ini, ya, catat apa dilakukan,
Ya, di lembaran-lembaran itu tanggal ini saya begini, tanggal ini saya begini, tanggal ini saya ikut mengaji, tanggal ini saya ikut. Ya, nanti waktu tua dibuka. Ya. Diperlihatkan anaknya nanti kalau sudah punya anak. Li'annahu waqtu quwwatil umur fa huwa aula bil ijtihad bit ta'ah. Wal muradu al hasu ala infaqil umur fi ta'atillah was sabri ala zalika ilal mamat. Artinya kita dianjurkan menggunakan umur kita di dalam ketaatan. Sebabnya orang berdoa, mudah-mudahan panjang umur fi ta'atillah. Was-sabri ala zalika ilal mamat, dan bersabar menjalankan ta'atillah itu sampai datang masa akhir umur, sampai mati. Marak perlu sami niki, sabar. Bilang Jumat hadir, sabar, duduk, sabar. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak-bapak aja sedang sibuk, okay? Sedang sibuk menggunakan umurnya. Qala Allah Ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Faqala ta'ala ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. فقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Jadi jemaah sekalian, amal yang kita kerjakan di dunia ini akan kita jumpai hasilnya, ya. Akan kita jumpai, kita dapatkan hasilnya nanti, dan akan diberikan pahala besar, ya. Kecil yang kita kerjakan kebaikan itu pasti besar kita lihat nanti. Begitu juga orang mengerjakan dosa sekecil apapun akan besar dilihat dosanya nanti. Maka dari itu, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan jauhkan kejelekan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang ditanya yang ketiga tadi umur dan sabab. Yang ketiga yaitu malihi as-su'al anil mal, tentang hartanya, tentang harta miliknya, rumahnya, bangkatnya, kebunnya, ladangnya, mobilnya, semua itu harta dan yang lain-lain. Ditanya, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan? Apakah dia beli sawah itu dengan harta yang halal? Apakah dia bangun rumah dengan harta yang halal atau yang tidak halal? Ditanyakan. Min aina iktasabahu. Wa fima anfaqahu, dan pada apa yang dia nafkahkan, habiskan hartanya. Apakah dia pernah beramal, pernah berzakat, pernah ikut membangun madrasah, masjid, ataukah hartanya itu dia pakai ya bersenang-senang makan minum doang, atau dia pakai judi dan lain sebagainya. Itu ditanyakan kepadanya nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian, hidup kita di dunia niki memerlukan harta, memerlukan biaya.
Tidak ada orang hidup tanpa biaya. Tidak ada orang hidup tanpa kebutuhan. Dan kebutuhan kita itu bersumber dari harta, terutama uang. Ya, dari uang. Belum kau datang ngaji, uang. Belum kau pulang, uang. Lalu makan, beli terasi, beli segalanya, uang. Harta, nggih? Harta. Yang kita pakai ini juga uang. Kita beli. Masya Allah. Alhamdulillah, nikmat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kita pakai. Ini pada santri, bajunya, seragamnya, itu uang juga. Ada dipakai membeli. Orang tuanya membelikan. Syukur. Alhamdulillah. Maka pakaian ini juga disyukuri. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah, ambillah pakaianmu, hiasanmu. Untuk ibadat, untuk mengaji. Dah gagah-gagah datang ngaji, pakaian si baru-baru, tangguh. Jilbab yang baru. Masya Allah. Dah ada tua, harus gagah-gagah, apalagi ibu-ibu hajah. Ini aja anak-anak kita di depan ini, Masya Allah, luar biasa. Walaupun pakaiannya murah, ya, tidak terlalu mahal, tapi dia gagah memakainya. 1.000, 1.000, tidak terlalu mahal kan? Tapi dengan memakainya, berhias dengannya, dia gagah. Tapi ini ingat, akan ditanya, ya, akan ditanya. Wa ammal malu fal matlubu an yaktasibahu min hillihi wa yunfiquhu fil khairat. Kalau harta, adapun harta, maka dituntut bagi kita mendapatkannya dari yang halal. Dari yang bersumber dari yang halal. Dan menafkahkannya fil khairat, pada kebaikan. Menafkahkannya untuk kebaikan agama. Yeah. Belum nyumbang untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok, pesantren, madrasah. Alhamdulillah. Mau doang perlu sami berkesempatan, ya. Walaupun sekedar. Tapi banyak sekedar itu jadi banyak dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Masjid Darul Quran wal Hadis yang begini besarnya sekalian. Ya. Bersumber dari sumbangan swadaya. Ya, swadaya. Kalau dihitung biayanya sudah miliaran, belum jadi. Masya Allah. Ini majelis yang kita tempati ini dikira pelungguh murah nih, mahal. Miliaran. Alhamdulillah, jadi. Berkat pelungguh sami, jadi. Ya. Berkat pelungguh sami datang ngaji, jadi. Alhamdulillah. Pengajian Isra Mi'raj kurang pelungguh datang. Kurang batur datang. Nanti kita akan ngaji nisfu Sa'ban. Okay. Kita akan ngaji nisfu Sa'ban. Ke arah Saulas dulu. Tinggal 11 hari kita akan ngaji nisfu Sa'ban. Kita syafaat lagi, ya, sama sekalian. Insya Allah. Maka harta dituntut bagi kita semua mendapatkannya min hillihi, dari yang halal. Apakah sumbernya dari usaha, dari pertanian, dari dagang, dari pekerjaan, yang penting halal. Ya, yang penting halal. Wa yunfiquhu bil khairat, dan dia gunakan harta yang dia dapatkan itu bil khairat, pada kebaikan. Di antara kebaikan
biaya anak kita sekolah, ya. Biaya putra-putri kita bersekolah, biaya sehari-hari, bisa juga biaya untuk ibadah ke Mekah, ke Madinah, umrah, haji. Nah, itu semuanya bil khairat. Jangan digunakan pada hal-hal yang tidak baik, rugi dan sia-sia. Dan tuh mantu film dong bilang kelem. Tuh apa namanya? Beli kercis mahal-mahal. Manfaatnya dinara. Lebih baik dia sumbangkan, ya. Lebih baik dipakai beli beras. Nah, yumpiquhu bil khairat. Qala Allah Ta'ala qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Katakanlah ya Muhammad, tidak sama yang jelek dengan yang bagus, tidak sama yang halal dengan yang haram, tidak sama yang busuk dengan yang harum, tidak sama. Ya, qul la yastawil khabithu wat thayyib. Walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun yang khabith itu, yang banyak khabith itu mengherankan engkau, cepat datangnya. Ya. Tidak sulit dia dapat 100 juta. Tidak sulit dia dapat 100 miliar. Tetapi sumbernya kalau tidak halal itu tidak bagus dan kadang mengherankan juga. Maka Allah SWT berfirman, qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Nah, sebab Allah SWT tidak akan menerima kecuali yang baik, kecuali yang halal. Banyak orang menafkahkan harta sumber-sumber dari haram, tidak ada pahalanya, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yakun fihi ajrun. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man jama'a malan min haramin summa tasaddaqa bihi lam yakun fihi ajrun wa kana isruhu alaih. Barang siapa mengumpulkan harta yang bersumber dari haram, sumber dari riba, bersumber dari judi, bersumber dari penipuan, ya. Summa tasaddaqa bihi, kemudian dia menyumbangkannya. Dia menyumbang dengan harta yang tidak halal itu. Lam yakun fihi ajrun, tidak ada padanya pahala. Nah, tidak punya pahala. Wa kana isruhu alaih, dan dosanya atasnya, atas orang yang menyumbang tadi. Sebab sumbernya tidak halal, hasilnya juga tidak bagus. Nah, sedikit tapi halal itu berkat. Ya, sedikit halal itu berkat. Man jama'a malan min haramin summa tasaddaqa bihi lam yakun fihi ajrun fa kana isruhu alaih. Dan orang yang suka makan haram juga doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi la yaktasibu abdun malan haraman fayatasaddaqu bihi fayuqbalu minhu
ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلفه إلا كان زاده في النار إن الله لا يمحو الشيء بالشيء ولكن إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث. Jadi jemaah sekalian, kalau seorang hamba atau seorang yang hartanya yang dia dapatkan itu bersumber dari haram, dia bersedekah, dia menginfakkannya, dia meninggalkannya untuk keturunannya, itu hanya untuk menambah bekalnya ke dalam neraka. Untuk menambah bekalnya menuju neraka. Na'udzubillah. Sebab yang jelek tidak bisa menghapus yang jelek. Yang jelek dihapus dengan yang baik. Innal khabisa la yamhul khabis. Bahkan ditegaskan lagi dengan hadis, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak bisa masuk surga badan manusia, daging tulangnya semua anggota badannya, daging disebut di sini. Kalau daging itu tumbuhnya, sehatnya atau besarnya min suhtin dari makanan yang haram. Nah, mari kita hati-hati jemaah sekalian, ya. Para santri hati-hati. Yang di pondok juga, yang mondok, yang asrama, jangan mengambil punya orang diam-diam, ya, jangan, alias mencuri, jangan, minta izin pada yang punya, harta sabunnya, minta izin, atau minta halal, ya, odolnya, sikat giginya, ya, semuanya itu hati-hati. supaya tidak salah, ya, supaya tidak salah. Ada yang begitu? Ada? Ya, jangan ya. Ya, asrama putri jangan ada yang begitu juga. Nanti ditanya nanti. Dalam hadis disebutkan manis taro sauban bi asrati darahima wa fihi dirhamun min haramin lam yaqbalillahu lahu salatan ma dama alaih. Barang siapa membeli pakaian itu banyak macamnya, pakaian luar, pakaian dalam, ya, jilbab, sandal, dengan harga 10.000. Di dalam 10.000 itu ada 1.000 yang bersumber dari haram. 9.000 halal, 1.000 itu haram, kepunyaan orang. Lam yaqbalillahu lahu salatan. Salatnya tidak diterima oleh Allah selama dia pakai pakaian itu. Selama pakaian itu dia pakai, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jilbab dipakai ini halal? Halal. Insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis. Rasulullah SAW bersabda, hadis Abdullah bin Umar, man ishtara sauban bi asrati darahima wa fihi dirhamun min haramin lam yaqbalillahu lahu salatan ma dama alaih. Barang siapa membeli pakaian dengan harga 10 dirham, di dalam 10 dirham itu ada 1 dirham bersumber dari haram,
campur dari situ kan. Lalu, tapi lebih banyak yang halal. 9 yang halal, 1 yang tidak halal. Lam yaqbalillah lahu salatan madama alaih. Tidak menerima oleh Allah salatnya selama yang 1 dirham itu, selama dia menggunakan pakaian yang dibeli dengan 10 dirham yang ada 1 dirham haram. Jadi yang tidak baik itu mengotori, ya, mengotori yang bagus-bagus. Sedikit saja yang tidak baik, kotor yang banyak yang baik itu. Nah, itu sebabnya mar'ai sekalian kurang 2 kullah masuk kencing kucing atau kencing manusia, walaupun kencingnya hanya setengah gelas, airnya 2 ember, kotor yang 2 ember. Dan sebab yang najis tadi. Kalau dia kurang dari 2 kullah. Nah, summa udhila usbu'ai bi uzni wa qala tinggal 1. Mungkin tidak ada dan guru hadir nih. Sudah saya telepon tapi tidak angkat-angkat. Tidak angkat-angkat. Wa an Abdi wa an Ali radhiyallahu anhu man ja'ala al-halala qutan ujibat da'watuhu wa qad muru'atuhu wa hasunat sariratuhu wa raqqat dam'atuhu wa 'alat kalimatuhu wa hasalat umniyatuhu wa tabat maniyatuhu wa tahurat zurriyatuhu wa tanawwarat nutfatah wa zaharat hikmatuhu wa qalla ghadabuhu wa raqqa qalbuhu wa habba zambuhu wa raddu dirhamin haram abdalu indallah min 4,000 hajjatin maqbulah. Ini asar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Barang siapa menjadikan yang halal menjadi makanannya, ujibat da'watuhu, dikabulkan doanya, wa kamulat muru'atuhu, dan sempurna akhlaknya, muru'ahnya, wa hasunat sariratuhu, dan bagus hatinya, wa raqqat dam'atuhu wa 'alat kalimatuhu, wa tahurat zurriyatuhu, dan bagus anak cucunya, keturunannya, wa tanawwarat nutfatuh, dan terakhir wa raqqa qalbuhu wa khabba zambuhu, wa raddu dirhamin haramin abdalu indallah min 4,000 hajjatin maqbulah. Menolak 1 dirham yang haram diberikan oleh orang, tapi kita kenal bahwa itu sumbernya dari haram, itu lebih abdal daripada 4.000 haji yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Karena yang jelek itu akan merusak. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Berikutnya pertanyaan terakhir pada hadis tadi, wa an ilmihi maza amila bih, ditanya tentang ilmu yang dia sudah pelajari
apakah dia amalkan atau tidak. Masya Allah, tabarakallah. Sayanglah Nanda lama mengaji di NWDI dan NBDI, di Pancor Bermi, di sana sini, asuhan Hamzan Wadi sendiri. Aduh sayanglah Nanda lama mengaji di NWDI dan NBDI, di Pancor Bermi, di sana sini, asuhan Hamzan Wadi sendiri. Sebab beliau guru besar kita, selain beliau mengajar di madrasah, di Abror, beliau keliling ke desa-desa, ke cabang-cabang, ya, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, keliling beliau. Sampai akhir hayat, ya, sampai akhir hayat beliau, tidak ada kosongnya. Hingga beliau mengatakan, sayanglah Nanda lama mengaji. Wallahi pada ngaji, dengarang pengajian. Arak doang ingkar, arak doang ngelawan, ya. Sehingga beliau mengatakan, sayanglah Nanda lama mengaji di NWDI dan NBDI, di madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, muallimin muallimat, termasuk ma'had Banin lil Banat, Banin wal Banat, ya. Sayanglah Nanda lama mengaji di NWDI dan NBDI, di Pancor Bermi, di sana sini, di Pancor Bermi, di sana sini, asuhan Hamzan Wadi sendiri. Jadi madrasah-madrasah yang banyak ini kepunyaan beliau, ya. Sehingga semua madrasah itu namanya NW, di akhir namanya NW. Pokoknya madrasah-madrasah yang diletakkan batu pertamanya oleh Maulana Syekh, oleh Ummuna Al-Mujahidah, ya, oleh pengurus besar Nahdlatul Watan, di akhir namanya adalah NW. 2 tahun kemudian ini ada yang bernama NWDI, di akhir nama madrasah, ya, Darul Iman NWDI. Dulu namanya Darul Iman NW, ya. Ada dirubah. La haula wala quwata illa billah. Bahasan Al-Maqullah Maulana Syekh di pengajian beliau, ya. Kalau dia cinta kepada NWDI, NBDI, tetapi tidak cinta kepada NW, dia nak kena, dia nak tetu, bahasa beliau. Itu bahasan Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh. Sayanglah Nanda lama mengaji di NWDI dan NBDI, di Pancor Bermi, di sana sini, asuhan Hamzan Wadi sendiri. Tetapi banyak melupakan diri, tidak lagi berjiwa santri, karena tertawan sambal terasi, sampai lupakan rumah sendiri. Allah. Tetapi banyak melupakan diri, tidak lagi berjiwa santri, karena tertawan sambal terasi, sampai lupakan rumah sendiri.
Sambal itu pasti ada terasinya, ya, sehingga dia main, ya, pasti ada terasi. Nah, disebut oleh beliau di sini. Tetapi banyak melupakan diri, tidak lagi berjiwa santri, karena tertawan sambal terasi, sampai lupakan rumah sendiri. Kalau orang berjiwa basi, hanya mengejar bayangan kursi, tidak peduli tuntunan ilahi, selalu menendang ayat Al-Kursi. Banyak sekali bilangan pencinta, dikala senang berpesta pora, dikala ayahda dalam derita, banyak yang lari tanpa berita. Aduh sayang, melanggar baiat, melanggar sumpah, melanggar ikrar, melanggar perintah, tidak peduli hubungan musnah, tidak peduli Quran dan sunnah. Melanggar baiat, melanggar sumpah, melanggar ikrar, melanggar perintah, tidak peduli hubungan musnah, tidak peduli Quran dan sunnah. Aduh sayang, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah, tabarakallah. Para santri, santriwati Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Anjani Lombok Timur, terutama yang akan tamat kelas 3, kelas 9, kelas 12, kelas 6 MI, kelas 9, kelas 12. Ada kelas 12? Ada kelas 9? Insyaallah tanggal 26, hari ini tanggal 23, tinggal 3 hari. Tinggal 3 hari acara pengijazahan doa ujian. Nah, siap, harus siap. Ya, siap diijazahkan, siap dibaiat. Sebab baiat itu adalah pengikat batin antara guru dengan murid. Ya, pengikat batin guru dengan murid. Guru besar kita Al-Maqullah Maulana Syekh, pesan beliau, dengan baiat itu beliau akan bertanggung jawab atas keselamatannya bagi orang yang taat nanti pada hari kiamat. Ya, diakui oleh beliau sebagai murid. Oleh itu jangan dianggap main-main baiat itu. Ya, supaya bisa kita diakui oleh guru besar kita nanti pada hari kiamat, dapat syafaat. Ya,